Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam wa huwa ruknun min arkanil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hudatil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihid dulam wa ba'du. Para pemirsa MUI Cimahi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari umat Islam menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan doa yang dilantunkan sejak bulan Rajab. Doa tersebut berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami dengan bulan Ramadan. Kerinduan orang terhadap bulan Ramadan adalah hal yang sangat wajar, karena di bulan suci ini berbagai karunia agung dilimpahkan yang tidak kita temukan di bulan-bulan lainnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, hadirin, bisa kita maknai secara hakiki atau tekstual, dan bisa pula kita maknai secara majazi atau metaforis. Secara tekstual, hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa meningkatkan amal-amal kebaikan. Tidak ada alasan bagi kita untuk berleha-leha, karena di bulan ini setan dibelenggu, pintu surga dibuka selapang-lapangnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Secara metaforis, hadis ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa jalan menuju kebaikan di bulan Ramadan sangatlah mudah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sepertiga pertama bulan Ramadan adalah rahmah, kasih sayang. Sepertiga kedua di bulan Ramadan adalah maghfirah, ampunan. Dan sepertiga terakhir adalah pembebasan dari neraka atau itkun minan nar. Belum lagi pelipat gandaan pahala kebaikan dan keutamaan lainnya, seperti Lailatul Qadar, yang merupakan malam di mana pada malam tersebut sama dengan 1000 bulan. Hadirin yang berbahagia, dengan bahasa lain, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan pintu kebaikan seluas-luasnya di bulan Ramadan ini dengan berbagai keistimewaan. Ini adalah iming-iming yang menggiurkan bagi mereka siapa saja yang mengimani pahala dan kehidupan akhirat. Namun, di sisi lain, orang yang berpuasa dituntut untuk sanggup mengekang diri sendiri, baik secara fisik maupun batin, baik dari makan dan minum maupun perbuatan maksiat. Inilah makna setan dibelenggu secara majazi, di mana orang yang berpuasa disediakan fasilitas khusus agar mudah menghindari dosa dan meraih pahala. Pemirsa yang budiman, lantas apa yang mesti kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan suci ini? Karena pada umumnya kita lihat tiap menjelang bulan Ramadan, pasar-pasar menjadi kian ramai, pusat-pusat perbelanjaan penuh sesak. Orang-orang dengan antusias mempersiapkan diri menyambut peralihan kebiasaan baru selama 1 bulan, yakni tidak makan dan tidak minum di siang hari. Mereka berbelanja sejumlah bahan makanan khusus karena ingin mendapatkan kesan berbuka dan makan sahur yang terbaik. Begitu pula persiapan diadakan pada segi busana, berbelanja peci, kopiah, baju koko, mukena dan sebagainya. Mesti kita catat, hadirin, bahwa berbagai persiapan tersebut itu baru sebatas lebar persiapan fisik untuk memaksimalkan diri dalam beribadah di bulan Ramadan. Namun yang paling penting dari semuanya itu adalah persiapan dari segi batin, karena membutuhkan kemantapan yang bulat,
tekad yang kuat, dan penataan niat yang benar-benar lurus. Ibarat sebuah perjalanan, Ramadan adalah perjalanan nan jauh. Puasa di dalamnya berbeda dengan puasa-puasa di hari biasa. Nilai pahala di bulan suci ini berlipat-lipat. Sehingga apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menjalankan ibadah pun tergolong sangat spesial. Dengan demikian, menuju Ramadan membutuhkan perbekalan yang cukup agar selama perjalanan 1 bulan ini berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan. Hadirin pemirsa yang budiman, sebagai sebuah perjalanan, Ramadan tentu mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut secara tegas disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini jelas bahwa tujuan berpuasa adalah agar kita bertakwa. Menaikkan level dari level iman menjadi level takwa. Menaikkan level dari mukminin menjadi muttaqin. Menaikkan level dari beriman menjadi bertakwa. Jika takwa dalam ayat tadi menjadi tujuan berpuasa, maka puasa Ramadan tidak lain adalah sebuah perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, perlu kita waspadai bahwa tidak semua perjalanan itu berlangsung mulus. Seseorang bisa saja tidak sampai pada tujuan sebenarnya karena kehabisan perbekalan, tujuan yang bercabang-cabang, kebingungan arah, atau hambatan-hambatan lain sehingga kita tidak sampai pada sebuah tujuan. Begitu pula ketika kita berpuasa, tidak otomatis shaim, orang yang berpuasa itu langsung otomatis menjadi muttaqin, langsung otomatis menjadi orang yang bertakwa. Tidak. Karena puasa dan takwa adalah dua hal yang berbeda. Yang satunya adalah perjalanan dan yang satunya lagi adalah tujuan. Pemirsa yang budiman, lalu apa indikator takwa? Apa indikator takwa? Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagian dari ciri-cirinya. Setidak-tidaknya ada 4 hal. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak di saat keadaan senang maupun susah. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Dan terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya kriteria yang keempat adalah orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang berbahagia, orang yang bertakwa berarti pula orang yang memiliki hati yang lembut, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak pula sombong. Hal ini kemudian mengejawantah dalam perilaku, suka memberi pertolongan kepada orang lain, mudah memaafkan, mampu berpikir jernih dan rasional, serta tidak emosional. Dengan kriteria takwa yang demikian, kita bisa mulai menata dari sekarang untuk menempuh perjalanan ibadah puasa dengan kualitas yang tinggi. Yang mana kualitas tersebut hanya bisa diraih manakala seseorang menjalankan ibadah Ramadan dengan fokus dan bertekad kuat sampai tujuan akhirnya, yaitu takwa. Niat dan tekad tentu lebih dari sekedar urusan fisik, akan tetapi melainkan batin, yang seringkali sangat susah ditaklukkan. Karena apa? Karena harus bermusuhan dengan diri sendiri, nafsu dan ego. Pemirsa yang budiman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daya kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah secara maksimal di bulan suci ini, dan juga memberikan kekuatan kepada kita agar bisa menghindari perkara-perkara yang dapat merusak pahala amal ibadah kita. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.